Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Guru Kelas tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sulastri SPD, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Batch 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 2540413229. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Nurul Iman Rantau Pulut di kelas 4 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Materi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa ya. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran seperti biasa. Untuk memimpin doa, Ibu minta kepada Ananda Arta, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Seperti biasa Ibu cek kehadiran siswa, kira-kira siapa yang gak hadir hari ini ya. Arsen, Arta Nabil Al-Ghifari. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran apa? Materinya mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Nah, materinya adalah faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Nah, sekarang Ibu tanyakan ya, apakah kalian pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda suku atau kebiasaan? Ya, silakan Arsen. Ya, saya pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda suku dan kebiasaan. Nah, teman kita pernah berteman dengan teman yang berbeda suku atau kebiasaan. Ya, ini mengajarkan kita supaya kita sikap saling menghargai, apalagi toleransi dan bergotong royong sesuai dengan nilai apa? Nilai Pancasila ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama ya, menjelaskan pengertian NKRI ya. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Yang ketiga, menunjukkan sikap
yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu ya tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang ya akan Ibu tampilkan yaitu sebuah gambar. Nah, coba kalian amati di situ gambar tentang apa? Nah, faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Di sini adalah sekelompok anak remaja. Coba lihat dari sekelompok anak remaja tersebut berbagai macam penampilan, ya. Berbagai macam penampilan. Ada jenisnya, ada apa saja? Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ini antara beda ini dan ini, apa bedanya? Ini nih. Ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab, ada yang rambutnya lurus, ada yang berikal, ada yang ada nggak yang tersenyum? Ada, ya. Adanya apa lagi? Selain tersenyum ada apa lagi? Ada yang warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Terus apa lagi? Yang kalian lihat dari gambar ini? Baju, berarti berbagai macam jenis pakaian. Apa lagi? Baju sama pakaian itu sama, ya, celana juga. Terus apa? Ada satu lagi. Jenis kelamin sudah tadi. Mereka sedang apa? Iya, mereka sedang melambaikan tangan. Nah, menandakan bahwa mereka ini suasananya ramah dan akrab, ya. Nah, apa makna dari gambar tersebut? Nah, dari makna gambar tersebut, walaupun berbeda-beda, mereka tetap rukun dan bekerja sama, mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Yang memperkuat apa? Keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman dalam satu kelompok, ya. Apa keberagaman mereka dalam satu kelompok? Ya, oh ya. Gambar tersebut menunjukkan apa tadi? Keberagaman dalam satu kelompok. Terus yang kedua? Kebersamaan dan persatuan. Ada lagi? Sikap toleransi dan saling menghargai. Sikap toleransi dan saling menghargai pada gambar tersebut. Nah, itulah faktor yang memperkuat keutuhan NKRI itu, ya, menunjukkan keberagaman. Apalagi kebersamaan dan sikap toleransi. Ya. Sekarang ada video yang akan Ibu tampilkan, ya. Nah, pada video ini, ya, adalah gambaran, ya. Gambaran yaitu mengenai tentang apa? Pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, menghormati jasa para pahlawan, ya. Menghormati jasa para pahlawan, yaitu bagaimana dengan cara kita melaksanakan pendidikan, ya. Yang kedua, agar tidak terpecah belah, ya. Yang ketiga, untuk menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan sikap nasionalisme dan solidaritas. Yang kelima, agar Indonesia tetap apa? Tetap pada ekosistensinya. Ya. Apa itu? Menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana cara kita menjaga keutuhan NKRI? Nah, sekarang kita lanjut ke materi, yaitu
seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, pembelajaran, ya, mata pelajaran kita adalah pendidikan Pancasila. Materinya apa? Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI. Tujuan yang pertama tadi apa? Menjelaskan pengertian NKRI. Nah, ini dia pengertian NKRI, ya. Suku bangsa, apalagi? Agama, bahasa, dan budaya. Namun tetap menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. NKRI terbentang dari mana? Dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan dipersatukan oleh satu pemerintahan, satu konstitusi, dan satu ideologi, yaitu apa? Jadi satu dalam Pancasila. NKRI menegaskan bahwa walaupun Indonesia memiliki keberagaman, seluruh wilayah dan rakyat Indonesia tetap berada dalam satu kesatuan negara yang tidak terpisahkan, ya. Yang kedua adalah makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti bergabungnya berbagai apa? Berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh, ya. Kesatuan berarti keutuhan atau kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia dapat hidup rukun, ya, damai, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang tertuang dalam semboyan negara Indonesia. Apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI yang pertama adalah apa? Cinta tanah air, ya. Cinta tanah air adalah rasa bangga, setia, dan peduli terhadap bangsa dan negara Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menjaga nama baik bangsa. Apalagi mencintai produk dalam negeri serta mengikuti upacara bendera dengan tertib. Upacara bendera dengan tertib itu sering kita laksanakan, sering kita terapkan pada saat upacara bendera hari Senin. Itu diharapkan siswa harus tertib. Bagaimana tertib? Ketika baris itu tidak ada yang goyang-goyang, tidak ada yang toleh kanan kiri, tidak ada yang berbicara. Itu yang namanya tertib. Berdiri ketika siap harus badan siap. Kalau istirahat harus badan istirahat. Itu yang namanya tertib, ya. Nah, persatuan dan kesatuan. Sikap persatuan dan kesatuan ditunjukkan dengan hidup rukun, saling menghormati, dan tidak membeda-bedakan berdasar apa? Suku, agama, atau latar belakang lainnya. Nah, suku itu berbagai macam suku. Ada suku Dayak, suku Sunda, Jawa. Nah, itu tidak boleh membeda-bedakan. Ya, berteman dengan berbagai macam suku. Agama juga di daerah kita ada berapa agama? Ada 6 agama di Indonesia. Agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi kita berteman tidak boleh membeda-bedakan agama untuk mempersatukan bangsa. Latar belakang juga tidak boleh berteman hanya melihat latar belakang. Oh, latar belakang dia itu miskin, itu tidak boleh, ya. Baik miskin atau kaya, tua, muda. Nah, kita tidak boleh
bedakan untuk mempersatukan bangsa. Terus selanjutnya ini tentang apa? Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat ya. Di dalam masyarakat dengan toleransi kehidupan akan menjadi apa? Damai dan terhindar dari konflik. Apa itu konflik? Masalah ya. Ini adalah tentang apa? Gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk kepentingan siapa? Kepentingan bersama. Gotong royong dapat mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan rasa kebersamaan ya. Kursi mejanya disusun dulu menjadi kelompok, satu kelompok berapa orang? Itu bagi satu kelompok 5 orang ya. LKPD kelompoknya silahkan berdiskusi dengan temannya. Nanti di mana setiap kelompoknya akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, jadi ditunjuk nanti salah satu dari kelompoknya. Silahkan diskusi sama temannya, dikerjakan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Nanti ya kalian akan mempresentasikan salah satu temannya yang membaca. Kemudian kalian akan menyebutkan nama ya. Jangan lupa menyebutkan nama kelompok dari kelompok ini ya. Bisa dimulai dari ucap salam ya sebelum mulai mempresentasikan. Bisa dimengerti? Bisa, oke. Silakan dari kelompok 1. Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Ya, oke, beri aplaus untuk temannya kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Sebutkan 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Faktor yang memperkuat keutuhan NKRI antara lain cinta tanah air, persatuan dan kesatuan toleransi. Manfaat gotong royong bekerja sama agar saling membantu dan mempererat persaudaraan. Apakah puas dengan jawaban temannya? Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke. Kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan 2 contoh sistem persatuan yang dapat dilakukan di sekolah. Contoh sistem persatuan sekolah bekerja sama saat 3 kelompok. Hargai pendapat teman dan membeda-bedakan teman. Puas dengan jawaban dari kelompok 3? Sekarang beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Tugas kelompok sudah kita kerjakan dan sekarang seperti Ibu bilang dari awal ada dua tugas kelompok dan tugas mandiri. Sekarang Ibu bagikan tugas mandirinya ya. Silakan dibaca dulu soalnya ada 10 soal dalam bentuk esai ya. Dibaca, jangan lupa tulis nama, tanggal, kelasnya ya. Contoh sikap cinta tanah air di sekolah apa? Nah, yang sering kita laksanakan pada saat hari Senin. Ada yang ngantuk nih? Coba angkat dulu tangannya sejenak, biar nggak ngantuk. Ya, 3, 2, 1. Water, papaya, banana, Butsela. Oke, silakan kerjakan kembali. Nah, masih ada satu temannya yang belum ya, Naila masih belum ya?
Ya, kita tunggu temannya dulu. Ya, kerjakan dulu. Dimulai dari sini, bisa dikumpulkan. Abdullah Aqsa, Sajid. Materinya apa? Faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI ya. Nah, kesimpulan ya, kita menyimpulkan faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI adalah keutuhan NKRI dapat diperkuat dengan sikap apa? Gotong royong, saling saling menghormati, menghargai perbedaan. Kemudian apa tadi? Cinta tanah air. Yang perlu kita terapkan yaitu pentingnya sikap apa saja tadi? Toleransi, saling menghargai, gotong royong, silaturahmi. Apalagi yang sering kita melaksanakan upacara disebut dengan apa? Cinta tanah air ya. Nah, itu yang perlu kita terapkan ya. Contoh konkret, contoh nyata yang kita terapkan, yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi gotong royong apabila di rumah, di sekolah itu contohnya apa tadi? Piket. Piket itu apa saja yang dikerjakan? Ya, diberi jadwal piket itu adalah untuk membersihkan kelas ya. Nah, yang kedua yaitu persatuan di lingkungan rumah. Persatuan di lingkungan rumah. Rukun dengan di lingkungan rumah. Rukun dengan keluarga, dengan saudara ya. Kemudian sikap persatuan di masyarakat. Sikap persatuan masyarakat, ikut kerja bakti. Oke. Apa hal yang baru yang kamu pelajari hari ini? Sikap toleransi. Oke, sikap toleransi. Rasa cinta tanah air. Saling menghargai dan gotong royong. Ada lagi? Persatuan dan kerjasama. Ada lagi? Ya, ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang kedua, sikap apa yang akan kamu terapkan untuk menjaga persatuan? Saling menghargai perbedaan itu akan menjadi pendapat. Iya, apalagi? Ada lagi? Sikap toleransi terhadap teman dan lingkungan sekitar. Iya, ada lagi? Oke, itu yang kalian dapatkan pada hari ini ya. Nah, apa kesan kalian pada pembelajaran hari ini? Saya senang belajar tentang kepada NKRI karena sikap rukun, gotong royong, dan cinta tanah air. Nah, ya kalian sudah senang dengan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat menerapkan sikap gotong royong ya. Pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan pembelajaran dengan materi selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Coba, biar lebih semangat karena udah mau pulang. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Istidadat persiapan doa Allahumma fa'na bima alamna warjuna kulu ma'fauna dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.